Dan seharusnya mereka belajar dari sumber yang benar. Betul. Dan Tuhan itu kan punya cinta itu tidak pernah menuntut. Cintanya itu tidak ego. Seiman saja bro. masih banyak konfliknya, apalagi yang beda. Apalagi yang beda. Pendamping yang lain atau? Oke. Ya. Nah pertanyaannya sekarang, siapa yang cocok jadi mentor? Maka pastikan diri lu beres dan belajar dari sumber yang benar. Dan menemukan Tuhan. Halo guys, welcome back to 5 Minutes Enlightenment. Dan kita sudah bicara soal what is dating dan tidak terasa sudah 4 scene ya. Kita 4 ya. 4 babak kita bahas soal kayak main basket aja. Dan di babak ini di babak ini kita akan bahas tentang what is dating juga. Dan sebagaimana tadi kita highlight di scene ketiga kan, kita betul. banyak bicara soal anak muda belajar cinta dari sumber yang salah. Betul. Maka itu datingnya juga salah. Ya. Dan seharusnya mereka belajar dari sumber yang benar. Betul. Dan sumber yang benar itu adalah apa Kak? Alkitab. Ya. Firman Allah. Betul. Dan Kak Melki banyak bicara tentang apa yang Alkitab tawarkan dan katakan soal bagaimana seharusnya anak muda berpacaran. Oke, jadi sebenarnya teman-teman sederhana saja saya menyampaikan bahwa kalau tadi Bro Jevin sudah bahas tentang kapan saya harus mulai pacaran. Lalu kalau kita sudah siap itu, maka ketika kita sudah mulai pacaran, apa yang harus terjadi di dalamnya? Itu yang harus kita bahas kali ya. Jadi yang harus terjadi ketika teman-teman memulai pacaran, maka landasilah cinta itu atau landasilah relasi itu dengan cinta Allah atau based on God's love. Based on God's love. Kenapa? Karena Tuhan itu kan punya cinta itu tidak pernah menuntut. Cintanya itu tidak ego. Maka kalau itu dipraktekkan di dalam hubungan berelasi dengan lawan jenis, maka saya yakin itu hubungan yang sangat mulia. Itu hubungan yang sangat berkualitas bagi saya. Karena kita mempraktekkan apa yang Tuhan lakukan, kita praktekkan dalam hubungan kita dengan lawan jenis. Itu yang harus dilandasi bro. Logika sederhananya kita belajar dari yang punya cinta, dari yang cipta cinta. Bagaimana kita ngerti cinta yang sejati dari yang punya cinta lah, betul. Gitu kan? Dari sumbernya mau dari mana lagi? Lain, betul, gitu. betul. Apalagi kan cinta yang Tuhan tawarkan itu adalah benar-benar cinta yang tulus, cinta mahal, yang murni, yang mahal. Maka bagi saya teman-teman, ketika engkau bercinta ya dalam tanda petik ya, menjalin relasi, betul-betul berikan cinta yang mahal itu. Bukan yang dipelajari dari Alkitab, dari God's love. Yang kedua, yang perlu kita considering teman-teman ketika memulai pacaran, karena kita hidup dalam dunia yang plural, hidup yang liberal hari ini, maka considering tentang beda gender bukan beda iman. Oke. Beda gender bukan beda iman. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya Adam dan Steve, tapi Tuhan menciptakan Adam dan Eve. Jadi itu teman-teman. Itu jadi patokan. Jadi patokan, jadi dasar kita. Beda gender bukan beda iman. Jadi itu ada dua hal tuh. Beda gender sekaligus beda, maksudnya bukan beda iman. Beda gender bukan beda iman. Karena bayangin ya, kalau lu pacaran dengan orang yang beda iman ya, persoalannya banyak teman-teman. Atau menikah dengan orang yang beda iman, persoalannya complicated. Yang seiman saja bro. Masih banyak konfliknya, apalagi yang beda. Yang beda. Artinya gini, nggak usah tambahin masalah lah. Udah ada masalah. Karena kalau tadi kita bicara kan pacaran itu dan menikah itu adalah proses kan. Dan di dalam proses itu pasti ada konflik. Lu sudah tahu ada konflik, lalu lu tambahin lagi. Lu orang bodoh apa bukan sih? Jadi mesti harus consider itu. Beda gender bukan beda iman. Nah, lalu bagaimana teman-teman? Ketika kita sudah mulai pacaran, apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya? Selain yang tadi itu, ada hal-hal praktis. Bagi saya, hal praktis yang perlu kita lakukan adalah temukan seorang pendamping. Maksudnya apa tuh Kak? Pendamping yang lain atau? Bukan. Jadinya cinta segitiga. Bukan. Jadi
temukan semacam mentor gitu bro. Mentor ya, orang yang dewasa, yang bijak, yang bisa membimbing hubungan kalian. Betul sekali. Jadi mentor itu sebenarnya jadi dalam tanda petik ya bisa jadi spy juga buat kita. Oke. Supaya kita di dalam kontrol. Kan pacaran kita zaman sekarang kan uncontrol. Maka supaya kita terkontrol, maka temukan seorang mentor. Oke. Yeah. Nah pertanyaannya sekarang, siapa yang cocok jadi mentor? Oke. Nah bagi saya, yang paling pas jadi mentor adalah orang tua. Menarik. Jadi kali ini pacaran harus melibatkan orang tua. Orang tua. Sama kayak sejarah tadi tuh bro. Iya. Kalau sejarahnya kan orang pacaran itu di ruang tamu, orang tua ada di belakang dengerin. Nah kali ini jangan pakai istilah itulah ya. Yeah. Tapi jadikan orang tua itu sebagai mentor. Yep. Yang memberitahukan kamu tentang hubungan yang baik. Memberitahukan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan dalam hubungan itu. Betul. Nah, tapi memang dalam konteks ini kita harus menemukan orang tua yang betul-betul open lah ya. Open terhadap relasi yang kita sedang bangun. Betul, nah, kalau mungkin orang tua tidak bisa jadi mentor, yang paling tepat adalah siblings. Saudara. Ya. Jadi, saudara itu sebenarnya teman-teman adalah teman curhat yang baik kok. Ya. Jadi, ceritakan kalau kamu laki-laki, ceritakan cewek mana yang kamu suka. Kalau kamu perempuan, ceritakan cowok mana yang kamu suka. Sama mentor kamu. Nah, kalau tapi ini kan pastikan sibling kita itu beres juga ya. Oh iya. Betul. Harus pastikan juga dia adalah orang yang dewasa. Iya. Orang yang dewasa yang bisa memahami tentang cinta. Makanya yang tadi yang saya kasih itu yang pertama itu adalah orang tua. Karena orang tua itu kan istilah kita kan sudah makan asam garam bro. Ya, dan dia juga nggak mungkin merencanakan yang jahat. Oh nggak mungkin. Iya. Masa dia orang tua, gua rencanakan besok kamu mati. Enggak. Gak mungkin. Jadi dia pasti akan mempersiapkan sebuah plan yang bagus buat kamu. Iya. Ya mana ada orang tua yang jahat sih, nggak mungkin ada. Iya. Minta roti dikasih batu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi itu yang kedua. Jadi parents, siblings, dan kalau memungkinkan cari pastor, pendeta ke, penginjil ke, atau kakak rohani ke, bisa jadi mentor. Yeah. Kenapa gua 3 ini jadi mentor bro? Karena yang menurut gua ya yang paling pas bisa memahami yang tadi tentang God's love, tentang beda gender, bukan beda iman, 3 ini. Nah ini khususnya karena kita bicara tentang anak muda Kristen ya. Dan mereka memahami tentang cinta Allah dan kita kan sudah punya prinsip gak boleh beda iman. Jadi kesimpulannya sebenarnya kita kesimpulan aja lah ya. Oke. Udah capek ini. Bicara ya berapa jam ya? 4 babak. 15 menit itu berapa bro? Jadi pacaran itu sebenarnya teman-teman, kalau tadi bicara tentang definisinya, tentang Bro Jevin tadi jelasin juga definisinya, maka pacaran itu adalah tahap awal menentukan pasangan untuk menikah. Menentukan pasangan untuk menikah. Ya, bukan menentukan pasangan untuk jalan-jalan doang. Ya, lu jaga jodoh orang bro. Maka bersikap bijak di dalam menentukan karena itu berkaitan dengan hidupmu. Dan juga tadi Bro Jevin mengatakan bahwa itu adalah pencarian yang kudus. Pencarian yang kudus. Ya, bukan main-main. Bukan main-main. Jika engkau berpacaran, maka landaskanlah dengan kasih Allah. Karena itu akan menolongmu untuk menjalin hubungan yang berkualitas. Ya, based on God's love. Yes. Ya, betul. Itu aja yang kita bisa beritahukan kepada teman-teman kali ya. Iya benar teman-teman. Jadi kita hari ini belajar lagi tentang satu hal yang sangat penting. Yes. Ya, bagaimana kita merasakan dulu kasih Allah itu. Betul. Itu sih poinnya. Iya, ketika kita tahu kasih Allah mengasihi kita begitu rupa, begitu juga kita bisa mengasihi orang lain. Ya. Dengan baik. Betul. Dan itulah sumber yang baik. Ketika Alkitab jadi landasan kita dalam berpacaran. Boleh. So kalau lu mau pacaran lu sehat, pacaran lu baik, maka pastikan diri lu beres dan belajar dari sumber yang benar. Dan menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan di dalam pacaran. Yes. Ya. Semoga pacaran-pacaran kalian baik, sehat. Betul. Ada Tuhan di sana ya. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih banyak tahu tentang pacaran, jangan lupa beli buku Indah Tapi Tak Mudah. Itu adalah penerbit Perkantas dan saya sudah baca teman-teman. Dan itu buku yang sangat
luar biasa sekali. Di dalamnya ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Penulisnya siapa? Tada! Iya. Thank you Kak buat promosinya. Dan kalau teman-teman pengen bertanya tentang persoalan ini, bisa menghubungi kami melalui Instagram yang ada di bawah sini. Thank you teman-teman. Bye-bye. Bye.